Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan Tamang Nili Channel. Kali ini saya akan membagikan beberapa soal tes Bawaslu baik kabupaten maupun provinsi. Sebelum kita lanjut, saya mohon dukungan Bapak Ibu dan teman-teman untuk mensupport channel saya dengan cara like, subscribe. Terima kasih. Oke, kita lanjut soal yang pertama. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang dimaksud dengan penyelenggara pemilu adalah A. Bawaslu, B. Bawaslu dan KPU, C. Bawaslu, KPU, dan KPI, D. KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. E. Benar semua. Jawabannya adalah D. Nomor 2. Alasan yang paling tepat untuk menjelaskan penyebab hadirnya lembaga pengawas pemilu di Indonesia adalah, saya ulangi soalnya, alasan yang paling tepat untuk menjelaskan penyebab hadirnya lembaga pengawas pemilu di Indonesia adalah A. Anggaran penyelenggaraan pemilu sangat besar, B. Indonesia belum memiliki lembaga pengawas pemilu, C. Pemilu diwarnai praktek-praktek kompetisi yang tidak fair, D. Standar pemilu demokratis yang mengharuskan dibentuknya lembaga pengawas pemilu, E. Pemilihan yang dilakukan secara baik. Jawabannya adalah C. Pemilu diwarnai praktek-praktek kompetisi yang tidak fair. Soal nomor 3. Struktur kelembagaan di lembaga pengawas pemilu adalah A. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten atau Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan atau Desa Pengawas TPS. B. Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten atau Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan atau Desa. E. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten atau Kota. D. Bawaslu Kabupaten atau Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan atau Desa Pengawas TPS. E. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten atau Kota, Panwaslu Kelurahan atau Desa. Jawabannya adalah A. Nomor 4. Dalam pemilu, pemilih diharuskan memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Pernyataan tersebut merupakan makna prinsip penyelenggaraan pemilu yang A. Umum, B. Langsung, C. Rahasia, D. Jujur dan adil, E. Bebas. Jawabannya adalah E. Nomor 5. Di bawah ini adalah indikator pemilu demokratis, kecuali A. Penyusunan kerangka hukum, B. Hak memilih dan untuk dipilih, C.
kampanye pemilu yang demokratis. D. Akses media dan kebebasan berekspresi. E. Adanya lembaga pengawas pemilu. Jawabannya adalah D. Akses media dan kebebasan berekspresi. Soal nomor 6. Pengawas TPS berjumlah A. 1 orang setiap desa atau kelurahan. B. 1 orang setiap TPS. C. 2 orang setiap TPS. D. 3 orang setiap desa atau kelurahan. E. 5 orang setiap desa atau kelurahan. Jawabannya adalah B. 1 orang setiap TPS. Nomor 7. Dalam pelaksanaan kampanye, ada aturan dan ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi oleh pelaksana, peserta, dan petugas kampanye. Berikut ini adalah larangan dalam kampanye yang harus ditaati pelaksana, peserta, dan petugas kampanye, kecuali A. Mempersoalkan dasar negara Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. B. Mengganggu ketertiban umum. C. Membawa atau menggunakan tanda gambar dan atau atribut lain selain dari tanda gambar dan atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan. D. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye. E. Kampanye dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh KPU. Jawabannya adalah E. Soal nomor 8. Pernyataan berikut merupakan kewajiban Bawaslu, kabupaten atau kota, dan Panwaslu kecamatan, kecuali A. Bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. B. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilu pada tingkatan di bawahnya. C. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan pemilu. D. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan pemilu secara periodik dan atau berdasarkan kebutuhan. E. Merekomendasikan pembentukan Dewan Kehormatan untuk memeriksa anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten atau Kota yang diduga melanggar kode etik penyelenggara pemilu. Jawabannya E. Nomor 9. Perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara di TPS meliputi antara lain, kecuali A. Surat suara. B. Tinta. C. Sampul kertas dan segel. D. Kotak suara dan bilik suara. E. Obeng untuk mencoblos. Jawabannya adalah E. Nomor 10. Panwaslu kecamatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
A. Bawaslu Kabupaten atau Kota. B. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI. C. Sekretaris Bawaslu Kabupaten atau Kota. D. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi. E. Bupati. Jawabannya adalah A. Oke, demikian beberapa soal yang saya bagikan